ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita diperkenankan untuk kembali berkumpul di majlis yang mulia ini, di mana pada majlis ini kita niatkan untuk kita menggali ilmu agama, menambah pengetahuan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk dari orang-orang yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan guna mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadirin dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan mulai membahas sebuah kitab akidah yang ditulis oleh seorang ulama dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau ini termasuk ulama kontemporer, dilahirkan pada tahun 1924 Masehi dan wafat pada tahun 1958. 24 ketemu 58, kira-kira berapa umurnya? 33. Sebagian lainnya mengatakan usianya 35 tahun. Wafat di Makkah dan dilahirkan di Jaizan. Jaizan ini merupakan wilayah janub, wilayah selatan dari negara Arab Saudi sekarang. Beliau dengan usianya yang masih belia adalah termasuk dari ulamaul a'lam, dari ulama yang tersohor karena dikenal dengan kepandaiannya, dengan kecerdasannya, dengan kuatnya hafalan, dan juga dikenal dengan banyaknya karya-karyanya. Dalam usia 35 tahun saja, dan wafat saat menunaikan ibadah haji dan meninggalkan 4 orang anak.
Dan di antara karya beliau yang terkenal adalah Manzumah, sebuah rangkaian bait syair tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kitabnya dikenal di kalangan para penuntut ilmu, yaitu kitab Sulamul Usul ila Ilmil Usul, yang beliau syarah sendiri dengan judul Ma'arijul Qabul. Dan di antara kitab beliau yang juga terkenal adalah kitab kita ini, yaitu kitab yang membahas tentang dasar-dasar ilmu akidah, dasar-dasar ilmu at-tauhid, yaitu syarah terhadap pokok-pokok iman. Kalau dulu kita mengenal keimanan itu memiliki 6 rukun, sekarang ini kita akan mengenal pendetilan-pendetilannya, yaitu kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah, yang kita beri judul pada tema kajian kita dengan pilar-pilar sunnah non populer, li'tiqad at-taifah an-najiyah al-mansurah, yang merupakan akidah at-taifah an-najiyah al-mansurah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya nggak tahu buku ini sudah ada terjemahannya atau belum. Namun buku ini merupakan buku yang nafi', buku yang berguna bagi semua kalangan, pemulanya dan juga tingkat lanjutnya, karena memuat pokok-pokok as-sunnah disertai dengan dalil-dalilnya. Dan uraian beliau dari kitab ini dibuat dengan mudah dalam bentuk tanya jawab, sehingga memudahkan seorang untuk mudah mempelajarinya dan mudah untuk dia bisa memahaminya dan mengambil manfaat darinya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan berpanjang lebar dalam muqaddimah ini. Kita akan langsung masuk kepada perkara yang pertama. Dan apabila nanti ada pameran lagi, mungkin ini di antara buku yang perlu antum cari. Nama judul kitabnya A'lamus Sunnah Al-Mansyurah, karya Hafidz Hakami, Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, beliau berkata dalam bentuk pertanyaan, ma awwalu ma yajibu 'alal ibad, apa yang pertama-tama wajib diketahui oleh seorang hamba? Apa yang pertama-tama wajib diketahui oleh seorang hamba? Pernah tidak terbetik dalam kehidupan kita, kalau bukan Allah beri kita hidayah? Dulu waktu kita masih main-main, pernah tidak terbetik dalam benak kita apa tujuan diciptakannya saya? Kalau antum udah ngaji, mungkin jawabannya pernah, tapi berapa banyak orang di luar sana yang pertanyaan ini tidak pernah terlintas dalam benaknya? Betul? Sehingga banyak orang-orang yang merasa bahwa dia tidak punya tujuan hidup, tidak mengerti untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kehidupannya seperti apa yang kita lihat, dia hidup tanpa memiliki sedikit pun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini tampak bahwa hadzal soal, pertanyaan ini amatlah penting. Kenapa? Karena itu akan membangun arah kehidupan kita. Ma awwalu ma yajibu 'alal ibad, katanya. Apa yang pertama-tama wajib diketahui oleh hamba?
Kata beliau, qala awwalu ma yajibu 'alal ibadi ma'rifatul amri alladhi khalaqahumullahu lah. Yang pertama wajib atas seorang hamba adalah mengetahui apa tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan dia. Apa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dia. Kita bukan dari bangsa yang Allah Azza wa Jalla ciptakan hanya untuk makan dan memuaskan hawa nafsu saja. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Quran bahwa kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sia-sia. Dalam ayat Allah Jalla wa'ala mengatakan, ahasiban nasu ayyutraka suda, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja. Para ahli tafsir menerangkan maksudnya la yu'mar wa la yunha, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan. Enggak. Kita diciptakan, namun Allah juga utus kepada kita seorang Rasul. Man ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaatinya, dia masuk surga. Barang siapa yang melanggar perintahnya, dia masuk ke dalam neraka. Jadi ini penting. Penting juga bagi anak-anak kita untuk semenjak dini dia memikirkan untuk apa Allah Azza wa Jalla menciptakan dia. Wa akhadha 'alaihimul mitsaq, dan mengenal perkara yang dengannya Allah mengambil dari mereka perjanjian. Dulu dalam istilah disebut dengan alamudzur. Kalau orang kita bilang alam rahim. Dulu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia yang pertama, siapa dia? Adam. Allah Jalla wa Ala telah mengambil dari tulang sulbinya Adam, anak keturunannya, mengambil dari mereka perjanjian. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan hal ini dalam suratul A'raf pada ayat yang ke-172. Allah telah mengambil dari setiap kita perjanjian. Dalam ayatnya kata Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Ingatlah ketika Allah mengambil dari anak keturunan Adam, dari tulang sulbi mereka, dzurriyyatahum, anak keturunan mereka, wa ashhadahum ala anfusihim, dan mengambil persaksian dari mereka atas diri-diri mereka sendiri. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Allah sudah tanya itu kepada kita. Kemudian kata Allah, mereka bilang qalu bala, tentu ya Allah, syahidna, kami bersaksi akan hal itu, an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar jangan ada dari mereka nanti yang berkata di hari kiamat, sesungguhnya kami dulu di dunia lalai akan hal ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil dari kita, dari setiap kita, kesaksian itu. Bagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Mitsaq tadi.
bahwa setiap kita telah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah Rabb kita. Maksudnya dialah ilahuna, sesembahan kita, satu-satunya. Wa arsala bi rusulahu ilaihim, dan perkara apa yang karenanya Allah mengutus para rasulnya kepada mereka. Ini udah 3 perkara, ikhwan. Yang pertama, mengetahui apa tujuan mereka diciptakan. Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim tentang tujuan diciptakannya kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada kami. Jadi yang mukallaf, yang dibebankan perintah untuk ibadah itu jin dan manusia, selainnya tidak. Hewan ghairu mukallaf. Hewan tidak dibebani perintah dan tidak dibebani larangan. Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini tujuan diciptakannya jin dan manusia. Wa akhadha 'alaihimul mitsaqu bih, dan perkara yang dengannya Allah mengambil dari kita perjanjian. Dan yang ketiga, wa arsala bi rusulahu ilaihim, dan alasan apa Allah mengutus kepada kita rasul-rasulnya? Tahu enggak? Kenapa Allah mengutus kepada kita para rasul? Itu untuk ditaati perintahnya. Agar nabinya diikuti perintahnya, diindahkan larangannya. Wa ma arsalnaka illa liyuta'a bi'idznillah, dan tidaklah kami utus engkau melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Nah, dan perintah para rasul yang paling tinggi, karena perintah itu berderajat, bertingkat-tingkat. Ada perintah salat, ada perintah puasa. Namun a'zam min hadza, yang lebih tinggi daripada perintah salat adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga larangan bertingkat-tingkat. Yang paling berat yang para rasul melarang umatnya itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Al-Usulul Thalathah, beliau mengatakan wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa a'dhamu ma nahallahu anhu asy-syirk. Yang paling besar yang Allah perintahkan semua hamba itu agar mereka mentauhidkan Allah. Dan yang paling berat yang para rasul melarang umatnya adalah dari menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada poin ini semua nabi dan semua rasul syariatnya sama. Hatta nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semenjak utusan Allah yang pertama yaitu Nuh sampai kepada nabi kita Muhammad, syariatnya satu, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa anzala bi kutubahu alaihim, dan alasan apa Allah turunkan kitab-kitabnya kepada mereka. Wa li ajli khuliqatid dunya wal akhirah, dan karenanya juga diciptakanlah dunia dan akhirat. Yaitu karena alasan yang satu, yaitu agar manusia beribadah
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Karena tidaklah diciptakannya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan untuk agar manusia mengenal Rabbnya Jalla wa'ala, yaitu melalui ciptaan-ciptaannya. Dalam usul thalatha, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, wa bima arafta rabbak, dengan apa kamu mengenal Rabbmu? Bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan tanda-tanda kebesarannya dan dengan ciptaan-ciptaannya. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah perputaran siang dan malam, penciptaan matahari dan juga bulan. Nah, dengan melihat kepada ciptaan Allah, maka yang menciptakannya a'zam, yang menciptakannya akbar, lebih besar lagi. Dan pada ayat yang ke-21 dari surat Al-Baqarah, di mana ayat tersebut adalah ayat yang pertama secara urut ayat, di mana Allah perintahkan kepada manusia, di mana perintah yang pertama itu adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan larangan dari menyekutukan Allah. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah Jalla wa Ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalau antum lihat dari surat Al-Fatihah kemudian masuk surat Al-Baqarah, baca satu persatu ayat sampai ayat yang ke-20 belum ada perintah di situ. Betul? Belum ada perintah. Baru ada perintah pada ayat ke-21. Di situ Allah memanggil semua manusia, ya ayyuhan nas. Berarti mukminnya dan juga orang kafirnya. U'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu terhampar, was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai bangunannya, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan menurunkan dari langit air, fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, kemudian dari air itu Allah keluarkan tumbuh-tumbuhan sebagai rizki bagi kalian. Di sini kan Allah memperkenalkan kita kepada makhluk ciptaannya. Akhirnya dari air yang turun tumbuh tumbuh-tumbuhan, sebagiannya dimakan oleh ternak, sebagiannya dimakan oleh kita, ternaknya juga kita makan. Gitu bukan? Semua dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal ayat dibuka dengan perintah untuk beribadah kepada Allah, di akhir ayat ditutup dengan fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu Allah tidak memiliki tandingan. Kata Ibnu Katsir mengomentari ayat ini, al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan yang seperti ini dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ini kaitannya dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa mengenal Allah itu dengan melihat kepada kebesaran ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita melihat begitu dahsyatnya ciptaan Allah, maka
akan timbullah pengagungan yang besar dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan apa yang kita bahas. Wali ajli khuliqatid dunya wal akhirah. Karenanya lah Allah ciptakan dunia dan akhirat. Berarti ciptakannya dunia agar kita apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada susunan tubuh kita terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian tidakkah kalian saksikan? Tentunya yang tahu ya ahli kesehatan. Makanya seharusnya dokter itu ya lebih besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sampai kepada ilmu pengetahuan di mana orang lain tidak sampai ke situ. Dia mengerti susunan-susunan tubuh yang rumit, jalannya aliran darah, dan bagaimana mengatasi ya penyakit-penyakit. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa li ajlihi khuliqatid dunya wal akhirah. Begitu juga karenanya diciptakanlah akhirat. Wal jannah wan nar, dan di akhirat ada surga dan juga ada neraka. Yaitu surga dengannya Allah muliakan orang-orang yang mentauhidkannya, dan neraka dengannya Allah hinakan orang-orang yang menyekutukannya. Wa bi haqqatil haqqah, dan karenanya terjadilah hari kiamat. Wa waqa'atil waqi'ah, dan terjadilah hari kemudian. Wa fi sya'nihi tunsabul mawazin, dan karenanya juga ditancapkanlah timbangan kebaikan dan keburukan. Wa tatayaru su'uf, dan berterbanganlah lembaran-lembaran. Wa fi takunu asyaqawa wa sa'adah, dan pada yang demikian itu manusia terbagi menjadi golongan, orang yang celaka dan orang yang bahagia. Semua karena perkara apa? At-tauhid. Itu perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wala hasbi tuqsamul anwar, dan karenanya juga dibagikanlah cahaya-cahaya sesuai kadar tauhid seseorang. Maka sebesar itu pula cahaya yang dia miliki. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Dan barang siapa yang Allah tidak berikan kepadanya cahaya, maka dia tidak memiliki cahaya pada hari itu. Maka siratul mustaqim yang sering kita minta dalam sholat kita, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Itu berkaitan dengan nasib seseorang di akhirat. Kapan hidup dia di dunia selamat dari kesyirikan dan selamat dari kemaksiatan, dan maka seperti itu pula lah bagaimana dia melewati as-sirat, yaitu ya jembatan yang terbentang di atas punggung Jahannam. Jembatan yang membentang di atas punggung Jahannam. Sesuai kadar keistiqomahan dia di dunia, sebesar itu pula kadar kekokohan pijakan dia ketika melintasi jembatan yang membentang di atas punggung Jahannam. Dan sesuai nasib dia di dunia yang disambar-sambar oleh syubhat dan syahwat, maka seperti itu pula nasib dia nanti di atas jembatan yang membentang di punggung neraka Jahannam. Ini ada kaitannya.
Dan semua itu diukur dari bagaimana dia mentauhidkan Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasannya ini panjang ya, karena pembahasan tauhid itu tidak hanya terbatas yang penting gua nggak syirik. Kalau bahasa kita gitu, enggak. Karena al-ma'asi wad-dzunub, kemaksiatan dan dosa itu memiliki kaitan dengan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Di antara dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah jalla wa ala, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu Allahu ala ilm." Tidakkah kalian lihat kepada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Berarti dia telah mengambil ilah lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dia disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dia disuruh untuk mengucapkan la ilaha, berarti dia hanya menjadikan satu ilah, yaitu siapa? Allah yang satu-satunya dia ibadahi. Namun ketika dia mengikuti hawa nafsunya, dia telah mengambil ilah lain selain Allah, maka ini membatalkan la ilaha illallahnya dia, mempengaruhi la ilaha illallahnya dia. Nah, simpulan dari pembahasan kita hari ini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa di sana ada perkara yang wajib pertama-tama kita ketahui, yaitu apa? Bahwa kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk hanya beribadah kepadanya. Dan karena perkara ini Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bukti-bukti wal barahin dan burhan demi burhan dari penciptaan langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala utus para rasul untuk mengajak kepada perkara ini. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kitabnya untuk menjelaskan, menerangkan dengan ayat-ayatnya yang matluwah akan kewajiban ini. Kemudian nanti di akhirat manusia dibagi ahlul yamin, yaitu orang yang bahagia, wa ahlus shimal, yaitu orang yang celaka. Semuanya disebabkan karena perkara ini. Kira-kira gitu. Oleh jelas ya? Baik, ini perkara yang pertama. Selanjutnya yang kedua, qala ma huwa dzalikal amru alladzi khalaqallahu ta'ala al-khalqa li ajlihi, katanya. Lantas apakah perkara yang karenanya Allah ciptakan makhluknya? Perkara apa itu gerangan yang karenanya Allah ciptakan jin dan juga manusia? Beliau menerangkan dengan ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtus samawati wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Apa yang Allah ciptakan dari apa yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui? Karena yang kita lihat adalah apa yang tertangkap oleh indera, dan berapa banyak yang tidak tertangkap. Baik yang di langit, alam atas atau alam bawah, bawah air atau di bawah perut bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Kata Allah Jalla wa Ala, "Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Kami tidak ciptakan itu main-main. Berarti Allah ciptakan itu untuk suatu maksud, begitu bukan? Untuk suatu tujuan. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Kami tidak ciptakan keduanya, maksudnya langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, kecuali dengan alasan yang benar.
Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maksudnya tidak mau tahu. Karena Allah Jalla wa'ala telah ciptakan sebab yang dengannya manusia bisa melihat kepada tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala. Dari mata, dari indera, Allah utus Rasul, Allah turunkan kitab. Namun kebanyakan manusia tidak tahu, maksudnya tidak mau tahu. Berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan kufur i'rad. Kufur karena keberpalingan. Tidak mau membaca Al-Quran padahal Al-Quran ada di rumahnya. Tidak mau bertanya kepada seorang alim padahal sarananya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mau tahu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dengan alasan yang batil, yaitu diddul haq, lawannya al-haq, lawannya kebenaran. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Yang seperti itu, yaitu menganggap bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya bukan karena satu tujuan yang jelas, itu adalah anggapan orang-orang kafir. Adapun orang yang beriman mengimani bahwa penciptaan langit bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu untuk tujuan yang pasti. Yang kita sudah ketahui. Apa tujuannya? Agar manusia mengenal Rabb-Nya Jalla wa'ala. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita itu melalui ayat, dan ayat ada dua. Yang pertama ayat matluwah, ayat yang kita baca Al-Quran wal Hadith. Dan yang kedua ayat mar'iyah, ayat yang kita lihat dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita melihatnya juga dengan mata. Mata Allah juga yang memberikan. Kemudian diolah dengan fikiran dan hati. Itu pun juga Allah Azza wa Jalla yang memberikan. Maka tidak ada di zaman sekarang ini ya kecuali kebanyakannya disebabkan karena keberpalingan. Orang lari dari agama Allah bukan karena tidak tahu, namun tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman, "Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudhlamun." Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan alasan yang benar, walitujza, dan agar setiap jiwa itu dibalas, walitujza, diberi balasan, bima kasabat, akan apa yang dahulu mereka perbuat di dunia. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Kalau baik yang dia lakukan di dunia, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau buruk yang dia perbuat di dunia, dia akan mendapatkan keburukan. Dan setiap kebaikan itu milik ittisal dengan tauhid, bermuara kepada tauhid. Dan setiap keburukan muaranya adalah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, qala wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Perhatikan kepada uraian beliau.
Beliau memberikan pertanyaan, kemudian beliau memberikan jawabannya dari ayat. Ini menunjukkan bahwa kitab ini kitab ilm dan juga berisikan dalil. Bahwa keterangannya itu diperkuat dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kesimpulan dari perkara yang kedua, bahwa tujuan diciptakannya kita itu untuk suatu alasan yang benar. Bahkan penciptaan semua makhluknya. Dan Allah ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan dalam kitab Ushulul Thalathah terdapat keterangan yang bagus sekali dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di mana beliau berkata, wa ma'na ya'budun yuwahhiduni, dan maksud dari firman Allah, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, maksud kecuali untuk beribadah kepadaku itu artinya kecuali untuk mentauhidkan aku. Maksudnya apa? Karena ibadah tidak disebut ibadah kecuali kalau dibangun di atas tauhid. Nah, kalau kita bahas ini panjang lagi. Di antaranya yang perlu antum ketahui, hadirin jamaah sekalian dimuliakan Allah, bahwa orang musyrikin di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga generasi pertamanya di zaman Nabi Allah Nuh, mereka bukannya enggak beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah. Namun mereka musyrikun. Kenapa? Karena yang diminta bukan beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada Allah saja. Ini beda tipis nih. Ya. Yang diminta bukan beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada Allah saja. Harus ada tambahan sajanya itu. Kenapa? Karena orang musyrikun dahulu mereka sudah beribadah kepada Allah tapi tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Baik. Poin yang ketiga, kata beliau, ma ma'nal abdu? Apa arti hamba? Abdun. Kata beliau, wal abdun kalau dalam bahasa kita sering kita artikan dengan artian hamba. Dalam bahasa Arab al-abdu atau abdun. In urida bihi al-mu'abbad, katanya, ayal mudhallal al-musakhkhar. Kalau yang dimaukan dengan abdun itu adalah al-mu'abbad, yang diatur, yang diciptakan. Fahuwa bihadzal ma'na syamilun li jami'il makhluqat. Maka kata hamba dengan makna yang pertama ini mencakup semua makhluk. Semua makhluk itu hamba Allah. Maksudnya Allah yang menciptakannya, Allah yang menundukkannya, Allah yang mengaturnya, enggak keluar dari sedikit pun dari pengaturan Allah Jalla wa'ala. Bisa kita sedikit keluar aja dari pengaturan Allah? Enggak ada seorang pun bisa, walau sedikit dia keluar dari pengaturan Allah Jalla wa'ala. Semua yang kita perbuat tidak ada yang bisa keluar dari kehendak Allah. Ini kaitannya dengan keimanan kepada takdir. Perasaan kemarin di sini juga ya. Ada berapa tingkatan takdir itu, ikhwan? Coba. 4. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua, kitabah, penulisan. Yang ketiga, kehendak. Yang keempat, penciptaan. Semua yang ada, artinya semua yang ada di alam semesta ini
selain Allah tidak keluar dari 4 tingkatan takdir. Terjadi bahwa Allah mengetahui tentang kejadiannya. Tidak ada satupun yang luput dari pengamatan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengetahui sebelum kejadiannya. Kemudian dia terjadi, ya, dengan kehendak Allah subhanahu. Dia terjadi, ya, bahwa itu sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah, dan terjadinya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Enggak keluar dari 4 tingkatan takdir itu. Maka tidak ada seorang pun bisa keluar dari, ya, dari ilmunya Allah, dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini abdun untuk makna yang pertama, yaitu apabila yang dimaukan dengannya adalah al-mudhallal al-musakhkhar, yang diatur dan yang diciptakan, maka mencakup semua makhluk. Kata beliau, qala, mencakup semua makhluk, minal awalimil ulwiyah was sufliyah, dari alam atas atau alam bawah. Siapa aja yang ada di atas? Para malaikat, ya, mereka hamba Allah. Maksudnya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menundukkan. Wasufliyah, dan alam bawah, min aqilin wa ghairih, dari yang berakal atau yang tidak berakal. Maksudnya baik dia malaikat, manusia, jin, atau binatang, atau bahkan benda mati, semua adalah abd namanya. Semua adalah hamba. Wa ratbin wa yabis, dari materi yang basah, berikut juga yang kering. Semua adalah abdun, hamba. Maksudnya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah subhanahu wa ta'ala yang menundukkan. Wa muta'arrikin wa sakin, yang bergerak, begitu juga yang diam. Wa zahirin wa kamin, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Wa mu'minin wa kafir, yang beriman, begitu juga yang kafir kepada Allah. Wa barrin wa fajir, atau yang taat maupun yang pelaku maksiat. Wa ghairi dzalik, dan seterusnya. Maksudnya abdun atau hamba dalam pengertian yang pertama ini, itu tidak hanya orang yang beriman saja yang disebut sebagai hamba Allah. Orang kafir juga hamba Allah. Bukan hanya manusia saja atau jin saja, hewan juga hamba Allah, batu-batuan juga hamba Allah, begitu juga tumbuh-tumbuhan semua hamba. Maksudnya ciptaan Allah azza wa jalla. Al-kullu makhluqun lillah, semua adalah ciptaan bagi Allah azza wa jalla. Marbubun lah, Allah Rabb mereka. Musakharun bitaskhirihi, Allah yang mengaturnya. Wa mudabbarun bitadbirihi, Allah juga yang mengurusnya. Wa likullin minha rasmun, dan masing-masing dari mereka memiliki garis hidup yaqifu alaih, yang telah Allah tentukan mereka berjalan di atasnya. Ya, semenjak di alam rahim sampai nanti diwafatkan oleh Allah, sampai nanti dia dibangkitkan, hingga apakah dimasukkan ke dalam syurga atau Allah azza wa jalla jebloskan dia ke dalam neraka, sudah ada rasmun, sudah ada garis hidupnya, sudah ditentukan. Ya, hal syaqiyun am sa'idun, apakah dia orang yang bahagia ataukah dia orang yang celaka. Dan ditentukan kembali hal itu pada saat, ya, kita dalam perut ibu kita, ya, thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutus kepadanya malaikat.
pada fase yang keempat. Setiap fase ada berapa hari? 40 hari. Pada fase yang keempat berakhir, kemudian diutuslah kepadanya malaikat dalam perut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan ditetapkanlah 4 perkara, ya, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Rezekinya, ajalnya, bahagia atau celaka, tetapkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya rasmun kita. Bahkan dahsyatnya Allah Azza wa Jalla, bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Dia telah mengetahui berapa jumlah penghuni surga, siapa-siapa namanya dan siapa-siapa nama orang tuanya, dan berapa jumlah penghuni neraka, siapa-siapa saja namanya dan siapa-siapa saja nama orang tuanya. Semua miliki rasmun yaqifu alaih wa haddin yantahi ilaih, dan batas di mana dia berakhir masanya, yaitu kapan seorang tutup usia. Kullun yajri li ajalin musamma, semua mereka berjalan sesuai dengan garis yang telah Allah Jalla wa Ala tentukan. La yatajawazu mithqalu dzarrah, mereka enggak bisa melengkapi walau dengan sejengkal saja, enggak bisa. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka, enggak bisa mereka tunda. Tar dulu malakul maut, enggak bisa. Bentar nih, ya, enggak bisa. Wa la yastaqdimun, begitu juga tidak bisa mereka minta untuk dipercepat. Tidak bisa ditunda, tidak pula bisa minta dipercepat. Yajli ajalin musamma, berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan mereka tidak sanggup untuk melewatinya. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah takdir Allah yang maha aziz, maha mulia, lagi maha mengetahui. Dia telah menetapkan untuk semua makhluknya takdirnya masing-masing. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Wa ma amruna illa kalamhin bil basar, dan tidaklah kiamat itu kecuali bagaikan kejapan mata. Wa tadbirul adlul hakim, dan itulah pengaturan zat yang maha adil lagi maha bijak. Ini makna abdun yang pertama, yaitu hamba, mencakup orang mukmin dan juga kafir, akil yang berakal dan juga yang tidak berakal. Yang kedua, qala wa in urida bil abid al muhib al mutadzallil, namun jika yang dimaukan dengannya adalah hamba Allah, itu artinya orang yang menghamba kepada Allah, ya, yang dipenuhi dengan rasa kecintaan dan merendah kepada Allah Rabbnya Jalla wa Ala. Kalau itu yang dimau, khussa dzalika bil mu'minin, maka yang dimaksud dengan abdun, hamba Allah, itu hanya orang yang beriman, ya. Alladzina hum ibadu al mukramun, yaitu hamba-hamba Allah yang dimuliakan dengan keimanan, ya. Wa awliya'u al-muttaqun, dan para wali-walinya yang bertakwa. Alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, yaitu mereka yang tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surat Yunus pada ayat yang ke-62, ala inna awliya Allahi, ketahuilah bahwasanya para wali-waliullah. Jangan dibayangin yang namanya wali Allah itu, ya, kalau jalan dia bisa jalan di atas air, berarti dia wali. Enggak, ya. Atau wali Allah itu yang, ya, bisa makan beling, itu namanya bukan waliullah, kuda lumping, ya. Atau yang jika ditusuk
ya, maka tidak tembus. Itu namanya debus. Ya, semua ini amal-amalan syaitan, perbuatan syaitan. Waliullah gampang. Kata Syekhul Islam, semua orang yang beriman itu waliullah. Ya, karena Allah yang menetapkan kriterianya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa para waliullah itu mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Maksudnya nggak takut dengan apa yang mereka hadapi setelah kematian. Maksudnya tidak bersedih hati, artinya mereka tidak sedih dengan harta dan keluarga yang mereka tinggalkan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Jadi cuma dua kriterianya. Maka kalau ditanya siapa waliullah, jawabnya orang yang beriman dan bertakwa. Walaupun dia masuk ke dalam air nggak bisa berenang, kelelep, selagi dia beriman dan bertakwa, dia tetap waliullah. Walaupun ditembak tembus mati, selagi dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia adalah waliullah. Baik. Satu lagi mungkin, ya. Ini udah 3, satu lagi ya. Udah panjang ya. Selanjutnya yang keempat, berkata beliau, qala ma hiyal ibadatu. Lantas apa ibadah itu? Apa ibadah itu? Berkata beliau, qala al ibadatu. Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mal adh-dhahira wal batinah wal bara'atu mimma yunafi dzalika wa yudadduhu wa yadadduhu. Ibadah adalah dia sebuah nama, katanya, yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Jadi tinggal lihat sesuatu itu bisa dikatakan ibadah, cukup cari tahu apakah Allah mencintainya ataukah Allah meridainya. Dan tentunya kita nggak bisa tahu, Pak. Saya nggak tahu. Saya baru kali ini ngelihat Bapak. Saya nggak tahu Bapak ini suka jengkol atau enggak. Saya nggak tahu. Zatnya kelihatan. Apa yang dia suka, saya nggak tahu. Begitu bukan? Gimana lagi dengan zatnya yang nggak kelihatan, yang kita nggak pernah bertemu. Maka untuk mengetahui Allah suka ini, nggak suka itu, nggak bisa main klaim. Nggak bisa main Allah suka ini, nggak bisa. Jalannya cuman salah satu dari dua. Berita dari dia sendiri, Allah yang kasih tahu, atau berita dari kepercayaannya, itu dari Rasulnya. Maka sumber hukumnya Al-Quran atau hadis dalam menentukan ibadah itu. Dalam menentukan ibadah, sumber hukumnya Quran dan hadis. Dan indikatornya ada perintah. Karena tidaklah sesuatu diperintahkan melainkan Allah mencintai. Ada anjuran. Karena tidaklah sesuatu dianjurkan melainkan Allah mencintainya. Ada larangan, berarti meninggalkannya Allah mencintainya. Maka itu ibadah. Maka dia adalah ibadah. Jadi ukurannya adalah kecintaan dan keridhaan Allah. Dan kita nggak tahu sesuatu dicintai atau tidak kecuali kalau Allah sendiri yang mengabarkan atau Rasulnya yang memberitakan. Mencakup al-a'mal, al-aqwal wal a'mal adh-dhahir wal batinah. Baik itu ucapan ataukah itu berupa perbuatan. Ya, maksudnya ucapan yang dicintai dan diridhai atau perbuatan yang dicintai dan diridhai. Contoh misalnya apa? Tilawatul Quran. Ya. Begitu juga seperti misalnya al-adhkar. Itu ucapan. Perbuatan seperti as-salat.
ya, as-sadaqah, ya, semua itu dicintai oleh Allah. Ruku' was sujud adalah ibadah karena Allah perintahkan. Ya. Begitupun juga as-siyam wal hajj, ya, dan yang lain sebagainya banyak. Al-zahirah, yang kelihatan, seperti yang tadi disebutkan. Karena zikir tampak kasat mata, tertangkap indera. Begitu juga salat, tertangkap indera yang enggak kelihatan, seperti keimanan kepada Allah. Mencintai orang-orang yang mencintai Allah, itu ibadah. Membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah, itu ibadah. Membenci amalan-amalan, mencintai perbuatan-perbuatan. Jadi objeknya itu orangnya atau perbuatannya. Mencintai orangnya atau perbuatannya. Membenci orangnya atau perbuatannya. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah. Dan itu gak kelihatan. Kenapa? Karena itu amalan hati, al-batinah. Wal bara'atu mimma yunafi dzalika wa yadhadduh, dan berlepas diri dari apa-apa yang bertentangan dengan hal itu dan membatalkannya. Itu membatalkan ibadah, seperti kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang beribadah kepada Allah, kemudian di samping itu dia beribadah kepada selain Allah, abtalah, maka batallah ibadahnya yang pertama. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan dalam Rasail Syakhsiyahnya, beliau mengatakan, waman dzabaha lillahi al-fadhiyah, barang siapa menyembelih untuk Allah 1000 sembelihan, 1000 sembelihan, dia sembelih untuk Allah, ini untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah, semuanya diberikan untuk Allah, karena Allah. Tsumma dzabaha lin-nabi, kemudian satu dia berikan buat Nabi. Walam yashhad bila ilaha illallah, maka dia belum bersaksi dengan la ilaha illallah, dan dia telah membatalkan ya syahadat la ilaha illallah. Faqad ittakhadha ilahaini itsnaini, berarti dia telah mengambil dua ilah. Dia sudah dianggap mengambil dua ilah itu. Padahal berapa 1000 dibandingkan dengan 1? Ya, 1000 untuk Allah, tapi 1 dia berikan untuk saya Allah. Berarti dia faqad ittakhadha ilahaini itsnain, dia telah mengambil dua ilah, walam yashhad bila ilaha illallah, dia belum dianggap bersaksi dengan la ilaha illallah. Bahaya. Ini abtalah, ini diantara perkara yang membatalkan ibadah. Tapi jadi itu pengertian ibadah. Nah, barakallahu fikum. Ini sudah 4 perkara yang kita ambil, ya, insyaallah semoga bermanfaat bagi saya dan juga jamaah sekalian. Wal ilmu indallah. Kita sisakan waktu, jika ada pertanyaan maka ya dipersilahkan. Falyatafadhal mashkura. Masya Allah. Jazakallah khair. Bagaimana kemaksiatan bisa mengurangi kadar ketauhidan seseorang? Ya akhi, ini pentingnya kita belajar tauhid. Saya dan juga hadirin sekalian, bahwa anggapan tauhid itu yang penting, enggak syirik, itu keliru. Itu keliru. Karena ilah di antara maknanya alladzi yuta' adalah yang ditaati. Jadi ketika kita memberikan ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala,
seperti memberi ketaatan kepada syaitan, memperturutkan hawa nafsu, berarti kita telah mengambil dua ilah. Meskipun kadarnya tidak sampai kepada pembatal. Seperti misalnya kemaksiatan biasa, baik kabair atau shaghair. Namun di antara kemaksiatan ada yang sampai kepada derajat membatalkan la ilaha illallah. Dalilnya tadi seperti yang saya telah sebutkan, yaitu sebuah ayat di mana Allah Jalla wa Ala mengatakan bahwa orang yang memperturutkan hawa nafsunya dianggap dia telah mengambil hawa nafsunya sebagai ilah, sedangkan dia diminta untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah. Logisnya apa? Bahwa ketika dia menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, ada ilah lain bagi dia selain Allah. Secara konsep ini tidak masuk kepada ikrar yang dia ikrarkan, la ilaha illallah. Tapi kan kemaksiatan yang bukan kesyirikan, na'am. Selagi dia bukan kesyirikan, tidak membatalkan, tapi dia mengurangi keutuhan tauhid dia. Maka berkuranglah kadar ketauhidan dia. Makanya orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke surga tanpa hisab dan tanpa azab, dia bukan meninggalkan perkara yang haram. Yang haram sudah dia tinggalkan, tapi dia meninggalkan perkara yang mubah. Apa itu? Minta ruqyah. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak minta ruqyah, tidak minta dikai. Minta ruqyah dan minta dikai ini konteksnya adalah minta kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah. Sampai-sampai Nabi SAW pernah mengambil baiat dari 7 orang sahabatnya. Jangan dia menyekutukan Allah. Kemudian diambil pula dari mereka baiat wa alla yas'alan nasa syai'an, dan jangan minta kepada seorang pun suatu apapun. Sampai-sampai kalau cemetinya jatuh, padahal dia punya pesuruh, dia nggak suruh pesuruhnya, dia turun dari tunggangannya, diambil sendiri. Karena kemurnian at-tauhid. Makanya dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dukhul jannah bighairi hisabin wala adzab. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Bukan hanya meninggalkan kesyirikan, namun dia juga meninggalkan al-ma'asi wa dzunub, kemaksiatan dan juga dosa. Maka untuk mengejar kemurnian tauhid, keutuhan tauhid, bukan hanya meninggalkan syirik akbar wal asghar, namun juga berusaha untuk meninggalkan apa? Meninggalkan dosa. Nah, ada kitab yang bagus sekali tentang hal ini, yaitu Kitabut Tauhid Ibnu Rajab. Ya, Kitabut Tauhid Ibnu Rajab. Ya, khusus membahas tentang masalah ini, bahwa adz-dzunub, yang namanya dosa, itu mempengaruhi keutuhan tauhid seseorang. Wallahu a'lam bissawab. Apakah ada jaminan seorang yang sudah bertauhid dengan sebaik-baiknya tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan? Tentu enggak ada jaminan. Makanya Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan mentauhidkan Allah. Artinya apa? Pertahankan keislaman sampai kamu mati. Artinya apa? Artinya akan ada godaan, akan ada guncangan, akan ada cobaan demi cobaan. Maka pertahankanlah. Nabi juga mengatakan, "Addu 'alayya bin nawajid." Gigit dengan gigi geraham kalian. Kenapa disuruh gigit? Kenapa harus dengan gigi geraham? Kenapa? Karena pertentangannya kuat, fitnahnya berat. Maka seorang harus bersungguh-sungguh dalam berpegang dengannya. Tidak ada jaminan orang yang telah mentauhidkan Allah kemudian dia tidak terjerumus.
Bahkan semakin kuat, mungkin semakin kuat pula godaan kepadanya. Semakin berat juga cobaan yang akan datang kepada dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Didahulukan penyebutan jin. Apakah penyebutan jin yang didahulukan memiliki makna atau arti khusus? Wallahu a'lam. Namun Allah Subhanahu wa taala jelas muliakan manusia daripada jin. Ya. Di antara dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Namun jin menolak, atau iblis menolak, hingga akhirnya dia diusir, ya, dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya Ustadz, apakah orang kafir Yahudi dan Nasrani yang hidup sejak lahir, dia dididik orang tuanya yang kafir pula dan belum pernah mengenal dakwah Islam yang mentauhidkan Allah, jika dia meninggal dalam keadaan tetap kafir, apakah tetap masuk neraka padahal dia selama hidupnya selalu berbuat baik? Orang yang tidak mengenal dakwah Islam, berarti tidak sampai kepadanya informasi ada nabi namanya Muhammad, ada kitab namanya Al-Quran. Di zaman sekarang mustahil ada orang seperti itu. Kenapa? Karena majunya teknologi, ya. Teknologi informasi, ya. Wah, berita di ujung dunia dalam sedetik langsung sampai di tangan kita dalam sekejap, ya. Dan tidak ada belahan bumi ini yang, ya, tidak terekspos. Bahkan ada kejadian apapun langsung bisa kita ketahui beritanya, ya, di negeri kita, walaupun terjadinya di tempat yang jauh di sana. Namun kalau memang misalnya anggap ada orang yang tidak pernah mendengar ada nabi namanya Muhammad, ada kitab namanya Quran, anggap keberadaan orang ini ada, ya, entah di tengah, ya, gurun orang-orang kafir itu di Amerika sana misalnya, atau di Singapura, nggak pernah dengar ada namanya agama namanya Islam. Di dunia kafir hukumnya tetap. Misalnya kita dapati, ya, satu kampung dalam keadaan orangnya mati semua, tidak beragama dengan agama Islam, maka kita nggak perlu kuburkan dia sesuai ajaran Islam, nggak perlu kita mandiin, nggak perlu kita kafanin, kubur aja langsung. Ya, kenapa? Karena hukumnya di dunia dia kafir. Kita berlakukan seperti perlakuan terhadap orang kafir. Namun kondisi dia belum mendengar al-hujjah, belum mendengar Al-Quran, nggak tahu ada nabi namanya Muhammad, ya. Di akhirat dia diimtihan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya bahwa Allah tidak akan menghukum siapapun kecuali diutus padanya Rasul. Itu kaidahnya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab siapapun sampai kami utus kepadanya seorang Rasul. Sedangkan orang ini enggak datang kepadanya Rasul. Maksudnya enggak sampai kepadanya berita ada nabi namanya Muhammad, ada kitab namanya Quran, ada agama namanya Islam. Enggak pernah dengar.
Seperti anak orang kafir. Anak orang kafir lahir, ya, 2 hari meninggal, kan sama tuh hukumnya, ya. Maka kita nggak perlu mandikan dia, nggak perlu kafani dia. Hukumnya di dunia ikut agama bapaknya, tapi di akhirat kaidahnya Allah tidak akan mengadab siapapun sampai diutusnya kepada Rasul. Nanti di akhirat Allah utus kepadanya seorang Rasul. Apabila dia taat, maka dia dimasukkan dalam surga. Apabila dia maksiat, maka dia dimasukkan dalam neraka. Tapi di dunia perlakuannya seperti perlakuan terhadap orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Tadi dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan garis hidup seorang hamba. Tetapi ada sebuah hadis yang berbunyi tidak ada yang dapat menolak takdir Allah selain doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur seseorang selain perbuatan baik. Mohon penjelasan, apakah garis hidup atau takdir bisa berubah atau tidak? Tidak bisa berubah. Apa yang sudah Allah tentukan tidak bisa berubah. Kondisi bahwa apabila seorang berdoa kemudian dikatakan doa itu menolak takdir, doa itu juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia berdoa, maka nasibnya seperti ini. Apabila dia tidak berdoa, maka nasibnya seperti ini. Kemudian juga seperti misalnya, ya, silaturahim itu menambah umur. Bukankah umur sudah ditentukan? Sudah. Tapi silaturahim itu juga ditakdirkan. Kalau kamu silaturahim, maka takdirmu, ya, sesuai dengan takdir yang ini. Apabila kamu tidak silaturahim, maka takdirmu sesuai dengan takdirmu yang ini. Intinya nggak akan keluar dari takdir. Tidak akan seorang keluar dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sudah disebutkan, ya, tidak bisa manusia menolak takdir atau berubah takdir. Kondisi, ya, doa, begitu juga kondisi silaturahim itu pun juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insyaallah pada pertemuan yang akan datang ayat-ayatnya kita sebutkan, surat dan ayat berapanya. Jazakallah khairan. Baik. Ada lagi entar. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini aja yang bisa saya jawab, dan yang tidak bisa dijawab, ya, mungkin nanti dijawab atau ditanyakan kepada yang lain. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Coba ada pertanyaan lain, fadhal. Kalau tidak, kita cukupkan, gimana Pak Panitia? Kita cukupkan sampai di sini kajian ini. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.